Humen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya memang udah lama banget subscribe, thank you so much, I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick a file tentang pesan untuk hidupmu. Oke. Seperti biasa, Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu Amazonite. File kedua ada Botswana Agate. File ketiga ada White Howlite. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Amazonite. Kita lihat pesannya apa nih. Ya. Ada Knight of Air, ada Four of Air, ada The Chariot, ada The Magician. Oke, jadi sebenarnya kalian ini yang aku lihat sedang menuju ke kebahagiaannya kalian, sedang menuju ke impian-impian kalian, cita-cita kalian, kayak gitu mungkin ya. Sebenarnya gini, bakalan ada event atau situasi yang bakalan cepet banget berubahnya gitu ya. Mungkin yang tadinya pokoknya beberapa hal yang mungkin tadinya buruk jadi baik, jadi yang tadinya baik jadi buruk. Situasi ya, sebuah situasi di sini yang tadinya pokoknya cepet banget berubah 180 derajat gitu. Jadi hati-hati untuk kalian di PL1 kalau kalian nggak pinter-pinter untuk fleksibel sama situasinya gitu ya, kalian bakal ketinggalan jauh, kalian bakal didelay gitu loh, didelay untuk bisa mencapai tujuan kalian karena memang prosesnya cepet banget ini gitu tuh, karena ada The Chariot di sini nih, The Chariot ini ada hubungannya di sana, ada Archangel Metatron, berarti memang ada hubungannya dengan generasi baru gitu. Jadi menurut aku kemungkinan di PL1 ini Gen Z ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi generasi muda banget yang mungkin di antara 96 kelahiran tahun 96, 97, 98 ini kebanyakan kayak gitu. Jadi kayak ataupun bagi kalian yang mungkin gak dalam kelahiran tahun segitu, rentang waktu segitu ya, antara 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 ya, pokoknya 2000 ke atas. Misalnya kalian di kelahiran tahun 80-an atau mungkin kayak gitu, mungkin kalian bakalan ada perubahan atau ya pokoknya intinya mungkin ada beberapa hal yang nggak sesuai rencana ataupun ya nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan lah, itu tentang anak-anak kalian ya, anak-anak kalian yang memang ada generasi Gen Z-nya gitu, maksudnya gitu, generasi mudanya gitu. Jadi kayak mungkin diuji lagi cara mendidiknya kayak apa gitu. Mungkin bagi kalian-kalian yang punya anak remaja gitu kan ya, anak remajanya perlu diperhatikan banget gitu loh, karena bakal ada perubahan signifikan nih gitu ya. Ada suara tukang es masuk frame nggak tuh? Oke, jadi di sini kalian dituntut untuk lebih pintar lagi untuk mengorek-ngorek informasi atau memilah-milah informasi yang kalian dapatkan kayak gitu ya, karena ini prosesnya cepet banget nih, si situasi berubah. Jadi kalian tuh nggak bisa tuh namanya cuma dengar katanya dari orang lain tanpa ada bukti konkret, tuh kalian nggak bisa kayak gitu. Karena hati-hati dalam memilih keputusan, terutama untuk keputusan hidup gitu. Misalnya kamu mau pilih pasangan, terus dipilihin nih sama saudara-saudara, kamu mending sama si ini aja deh, kan si ini begini, kan itu katanya, belum kamu rasain sendiri gitu loh, ketemu sama orangnya kayak apa gitu loh. Jadi hati-hati gitu kan. Bagi kalian yang memang terlalu capek sama hidup, terlalu capek sama problemnya, terlalu capek ngadepin kehidupan ini, tolong istirahat ya, tolong istirahat sejenak. Kamu ngambil waktu untuk diri kamu, untuk bersantai, ngelakuin hal-hal yang kamu suka kayak gitu kan. Pokoknya intinya jangan sampai membuat keputusan di saat kalian capek ataupun kalian emosional kayak gitu ya. Sorry ya kalau ada noise, karena bener-bener gak bagus banget gitu loh. Tuhan bakal ngasih kamu jawaban ya. Kalau misalnya kalian yang pengen banget lagi nanya banget, banyak bertanya ya sama Tuhan, kenapa kok hidup kayak gini, kok ini belum datang juga, atau gimana caranya saya menyelesaikan ini semua, misalnya kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya
Jawabannya itu ada ketika kamu damai, ada ketika kamu tuh nyantai gitu loh. Jadi tolong bersantailah kayak gitu ya, bersantailah. Jangan gerasak gerusuk ngelihat orang lain udah kerja, kamu gerasak gerusuk ngelihat orang lain kayak punya kehidupan yang layak, kamu gerasak gerusuk kayak kenapa Tuhan kok saya nggak seperti mereka, kenapa Tuhan kok saya tertinggal dan lain-lain. Ya jangan yang kayak gitu loh, karena kan setiap orang punya timeline masing-masing kayak gitu ya. Em, Kamu terlalu capek, kamu terlalu kayak kalau kamu ngikutin speed orang lain kayak gitu kan ya, kecepatannya orang lain untuk hidupnya kayak gitu, kamu nggak bakalan sampai ke finish karena jalur kamu beda sama dia kayak gitu kan. Intinya kayak gitu. Jadi jangan, karena ini prosesnya cepet, jadi jangan gegabah, jangan gerasak gerusuk, jangan ngerecokin jalannya Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan tiba-tiba ngebuka opportunity atau ngebuka jalan buat kamu, ambil jalannya gitu loh. Jangan ngerecokin jalan orang lain. Kamu dibukakan jalan ini, tapi kamu ngeliat orang lain tuh jalannya beda kayak begini-begini. Nah, ikutin jalan orang lain tuh jangan kayak gitu, karena siapa tahu gitu kan kamu dikasih jalan pintas gitu kan untuk mencapai tujuan kamu kayak gitu. Karena di sini ada kartu The Magician, berarti kamu sudah di provide atau sudah dijanjikan, sebenarnya sudah dijanjikan sama Tuhan untuk bisa dapetin uang, bisa dapetin cinta, dapetin kejabatan, dapetin kehidupan ini deh, intinya gitu, dengan layak, dengan pantas kayak gitu. Asalkan kamunya memang ngerasa pantas untuk dapet itu. Kalau kamunya masih minderan, insecure, atau nggak mau jalan, kalau misalnya nggak mau ngerubah hidup kamu sendiri, ibarat kayak gitu, terus gitu-gitu aja meratapi nasib, terlalu banyak istirahat juga nggak baik gitu kan. Walaupun aku nyuruh kalian istirahat, bukan berarti kamu istirahat terus-terusan diem di kamar terus nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan kayak gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa kalian tuh pantas untuk dapatkan itu semua kayak gitu. Kalau misal kalian pengen dapetin uang gitu kan, ibaratnya kamu merasa pantas nggak, ngerasa kaya nggak gitu. Kalau kalian masih punya ketakutan tentang uang, gimana kamu mau merasa pantas untuk dapetin uang dari Tuhan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kamu tuh ready, sudah dijanjikan, sebenarnya Tuhan tuh sudah mau ngasih nih, ibarat kayak gitu. Cuma tergantung nih keyakinannya sama kaliannya mau memantaskan diri untuk dapetin semua ini atau enggak. Kamu misalnya contoh, kamu pengen dapet jodoh yang karakternya begini, baik, kaya misalnya, wow, yang gimana gimana, intinya yang yang misalnya memperlakukan kalian dengan baik gitu kan. Tapi kalian sendiri nggak memperlakukan diri kalian dengan baik, nggak memperlakukan orang lain dengan baik, itu nggak akan ketarik gitu loh, karena nggak match frekuensinya. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin jodoh yang memang baik, yang memang karakternya sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu juga harus jadi yang orang itu dulu gitu loh. Kamu harus jadi orang yang kamu pengen dulu gitu ya. Cara narik cinta tuh kayak gitu. Makanya orang lain tuh kenapa didelay, kenapa mungkin jodohnya kok belum datang-datang kayak gitu, karena memang frekuensi ini nih beda frekuensinya gitu loh. Karena inner kalian belum sejajar dengan innernya mereka kayak gitu, yang mau kamu tarik ini kayak gitu ya. Jadi kalian nggak akan ketarik kalau misalnya kalian ngerasa nggak pantas, ataupun kalian kepedean ngerasa saya pantas kok dapetin cinta gini-gini, tapi karakter kalian nggak sama frekuensinya dengan orang yang kamu pengen, itu juga nggak clash, nggak bisa gitu ya. Oke. Terus di sini ada conclusions are within reach, sorry. Terus di sini ada show the world the real you. Ada don't let your past hold you back. Oke. Jadi aku mau ngeliat ada tendensi di file ini, tipikal orang yang suka ngelihat masa lalu. Mungkin kamu pernah ngelakuin kesalahan, kamu mungkin kayak yang pokoknya ngerasa in the past gitu ya, hidup kalian tuh mungkin baik-baik aja, terus tiba-tiba berubah jadi nggak baik, terus ataupun mungkin dulu kalian hidupnya nggak baik-baik aja, sekarang udah mulai membaik. Jadi kamu tipikal-tipikal yang memang suka ngeliat-liat masa lalu, suka nginget-nginget masa lalu, terus akhirnya ketakutan sendiri kayak gitu kan, ketakutan sendiri dan nggak action sama sekali. Nah ini aku ngeliatnya orang-orang yang kayak gini, sebenarnya universe tuh pengen kayak kamu tuh nunjukin diri kamu sebenarnya, kamu tuh siapa, karakter kamu seperti apa, terus kamu layak atau tidak, sebenarnya kayak gitu aja sih. Kayak kalau kamu ngerasa kamu layak untuk cinta, ya tunjukkan gitu kan ke Tuhan kalau kamu layak untuk cinta. Jangan insecure, jangan minderan, tapi jangan kepedean banget juga ya gitu tuh. Kan confident boleh, tapi jangan kepedean banget juga, nggak bagus juga gitu. Jadi intinya apapun yang kamu pertanyakan tentang dunia ini, apapun yang kamu pertanyakan seputar uang, cinta, dan apapun itu, sebenarnya kesimpulannya sudah ada dalam diri kamu sendiri dan kamu tahu itu. Cuma kamu gak mau lihat aja. Kamu selalu gak mau pahamin diri kamu sendiri. Kamu gak mau paham sebenarnya yang kamu pertanyakan itu sebenarnya
udah ada di dalam diri kamu sendiri gitu loh. Kalau misalnya kamu pertanyakan kenapa uang kau belum datang ke aku tanya, kamu sudah berusaha atau belum untuk membuka jalan uang ini datang ke kamu? Kalau kamu cuma di kamar doang, gak ngapa-ngapain, ibarat kayak gitu ya. Kalau misalnya mau action atau mau buka usaha aja gak mau, atau mau kerja, lamar kerja aja gak mau, misalnya kayak gitu, karena alasan, oh belum bikin SKCK, atau alasan buat belum begini, oh alasannya karena memang gak punya uang untuk bisa datang ke interview. That's not cool guys, gitu loh kan. Itu gak cool banget. Karena sebenarnya jawabannya dari kamu sendiri gitu. Tadi pokoknya poinnya, file 1 ini pantas atau tidak, itu tergantung kamu. Kayak gitu ya. Oke. Kita lihat juga. Ada Aries, ya ini tentang action. Ada satu juga ini Aries juga gitu ya. Tentang diri kamu sendiri kayak gitu. Terus ini juga tentang cara kamu berpikir sih. Itu cara kamu berpikir kayak apa. Pikiran kamu ini bakal mempengaruhi seluruh kehidupan kamu. Jadi kalau kamu berpikir kamu nggak pantas, kamu berpikir kamu tuh ya biasa-biasa aja gitu, kamu juga nggak akan dapet hal yang kamu mau juga gitu loh. Jadi jangan sia-siakan kartu The Magician-nya, jangan sia-siakan hadiah janji yang sudah Tuhan jaminkan kepada kamu kalau kamunya nggak mau action gitu ya. Ini file 1 ini kental banget karena kan Aries itu dia bersemangat sama kehidupan kan, dia action setiap saat kayak gitu, bahkan mungkin lupa istirahat kadang-kadang kayak gitu punya tendensi, terus kayak self center lah, fokus ke dirinya sendiri kayak gitu. Kalau kalian terus-terusan gak enakan sama orang lain ibarat kayak gitu ya, terus gak ngurus diri sendiri kayak gitu, nah itu yang bikin kalian delay tentang apapun yang kamu minta kayak gitu ya. Oke, jangan lupa ini ada Aries nih. Untuk zodiak sendiri ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, terus di sini ada Aries gitu ya. Oke. Kenapa ada ini? Oke. Inisial ada X, ada C, ada I, ada R, ada Q, ada C, ada I, ada Z, ada U. Oke, inisialnya kalaupun nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya gitu, karena energinya banyak banget. Oke, aku kira cukup untuk PL 1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian yang pilih PL 2 yaitu Botswana Agate, kita lihat pesannya apa aja. Oke, kita punya Seven of Air. Kelihatan kan? Seven of Air ada balance, ada Four of Winter, ada Two of Earth. Oke, jadi sebenarnya gini. Untuk sekarang Tuhan pengen kamu gini deh, kayaknya ada beberapa hal yang memang mesti kamu revisi ya. Mungkin kamu punya planning nih, oh mungkin tahun depan mau gini, tabungan aku segini, atau mungkin per bulan kamu mau begini. Ada beberapa hal dari planning masa depan kamu yang memang mesti kamu delay dulu, atau kamu mesti revisi dulu gitu loh. Karena di sini kayak misalnya gini, kamu mau DP rumah atau mau gimana ya, pokoknya ini ada rencana yang kamu sudah pikirkan, sudah diatur sebelumnya, dan sebenarnya waktu yang kamu atur itu poor timing atau bukan timing yang bagus gitu loh. Jadi apapun yang sedang kamu rencanakan sekarang, delay dulu ya, delay sampai hal yang sebenarnya tuh ya sudah timingnya itu bagus banget gitu loh. Jadi jangan gini deh, biar gampangnya, ini kan aku bilang ini lagi poor timing nih. Jadi kalau misalnya kamu sudah range, oh bulan depan mau gini, bulan depan lagi mau gini, bisa kayak gitu. Nah, kamu jangan dulu gitu loh ya, kamu tunda dulu deh kayak gitu. Sampai mungkin aja nih ya, aku bakal bikin readingan yang seperti ini. Reading cuy.
Readingan yang seperti ini maksud aku di minggu depan, nanti lihat dulu nih kira-kira momennya kapan ya bisa bisa kamu realisasikan planning-planning kamu, karena menurut menurut kartu di sini sama menurut guidesku ada beberapa orang yang sudah planning tapi planningnya sebenarnya hari itu tuh nggak bagus gitu loh, maksudnya gitu. Mungkin ada yang planning buat nikah atau planning buat tunangan atau planning buat jadian mungkin, dan sebenarnya hari itu tuh hari yang nggak bagus gitu loh. Jadi di sini juga ada balance, jadi kamu perlu menyeimbangkan dulu gitu loh. Ada beberapa hal orang yang memang sudah punya planning ini itu, tapi sebenarnya hidupnya sendiri aja, situasinya aja belum seimbang atau belum membaik gitu. Jadi kamu harus, ini kan poor timing ya. Ini ada juga wait for perfect timing. Jadi memang ini soal timing gitu loh. Kalau kamu misalnya mau resign di bulan apa gitu kan, sebenarnya resign bulan itu tuh nggak bagus gitu loh. Jadi tunggu dulu gitu loh, tunggu sampai eh, aba-aba dari semesta, entah itu mungkin lihat readingan aku lagi gitu kan, atau mungkin nanti dari readingan yang lain ada dibilang ada timing yang bagus, ya kamu langsung range lagi kayak gitu ya di sini. Karena apa? Karena sebenarnya yang sudah kamu rencanakan itu nutup kesempatan-kesempatan yang bakalan Tuhan buka buat kamu kayak gitu loh. Jadi ada discontentment yang ada nanti kamu bakalan tidak terpenuhi. Karena kadang-kadang ya Tuhan itu ngasih kita sesuatu yang memang berbeda dari apa yang sudah kita rencanakan, tapi memang terbaik untuk kita kayak gitu. Karena yang kita rencanakan tetap Tuhan yang bakalan ACC kan gitu ya gitu. Jadi bakal mungkin aja bikin bikin kamu bosen kayak gitu kan, atau mungkin kayak yang ya pokoknya intinya kamu nggak bisa ngelihat hal-hal baiknya cuma gara-gara satu planning, ibarat kayak gitu. Terus ini karena nanti bakalan ada sesuatu, banyak banget situasi terjadi dalam satu waktu yang bikin kamu blinger juga nih, kira-kira oh mungkin di satu sisi mungkin ya ada beberapa orang yang memang oh penuh tekanan di tempat kerja, pengen keluar, pengen resign. Tapi di satu sisi juga kayak gitu, ada bonus dan lain-lain di tempat kamu sekarang, misalnya kayak gitu. Nah ini nih, yang kayak gini yang suka bikin dilema, dan menurut aku pause dulu, tahan dulu di situ gitu loh. Jangan dulu keluar, jangan dulu kayak making decisions, karena uh, Tuhan itu lagi mau menguji sefleksibel apa kamu gitu loh. Seberapa percaya kamu dengan timing saya gitu loh. Kata Tuhan tuh mungkin kayak gitu. Jadi banyak hal ya. Tadi intinya file 2 ini tentang revisi dari planning-planning ke depannya kamu gitu loh. Jadi nunggu timing ya. Em, ini ada tanggal 14, jadi kemungkinan 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi nih kamu bakal dapat jawabannya gitu. Kapan waktu yang baik untuk keluar mungkin, apa kapan waktu yang baik untuk bisa em, wedding mungkin kayak gitu ya. Jadi tolong kalau misalkan kalian nge-planning hal-hal besar, dipikirkan matang-matang dulu. Itu kayak gitu. Ya. Terus di sini the answer you need are coming. Full moon in Gemini. Terus di sini ada communications is a key. New moon in Gemini lagi. What? Emang lagi ini ya, bentar, Gemini, lagi ada di musim-musim Gemini sekarang. Terus hold your vision, exactly. Exactly guys. Jadi bagi kalian yang memang lahir di bulan ini gitu ya, kalian lahir di bulan ini, terus pokoknya intinya zodiak kalian Gemini mungkin kayak gitu, kamu, nah kan ini the answer you need are coming. Jadi sebenarnya pertanyaan kadang-kadang mungkin kamu bimbang, oh mau maju atau enggak, iya atau enggak, misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya jawaban itu sudah akan datang, tapi kamu sabar dulu karena timingnya belum belum cukup, timingnya belum bagus gitu loh. Dan kamu lebih baik komunikasikan rencana-rencana kamu dengan orang-orang yang bisa kamu percaya, bisa kamu ngasih kamu advice yang bagus. Misal kamu mau ada rencana keuangan, kamu cari orang yang bisa ngasih kamu saran keuangan. Kalau misalnya kamu berencana untuk menikah begini-begini, ini kamu tanyain deh. Biasanya kan kalau misalnya ada yang mau nikah tuh suka ditambah-tambahin tanggal lahirnya dulu mungkin kayak gitu. Jadi penyocok-nyocokin gitu loh. Nah, itu juga ditanyain juga ke yang memang sudah berpengalaman tentang kalau kalian percaya dengan adat-adat ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian memang ada niatan mau
mbak crush atau mas crush gitu kan, kamu tanya dulu deh ke orang-orang gitu kan. Saat ini apakah perasaan saya ini real atau tidak gitu kan, apakah saya pantas atau bukan pantas sih, maksudnya apakah saya bakalan bagus atau enggak kalau misal seandainya saya tembak dia misalnya kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang harus kalian komunikasiin kayak gitu. Apapun rencana kamu ya, apapun rencana kamu komunikasikan ke orang yang memang kompeten gitu ya, gitu. Hold your vision. Jadi tetap fix moon, tetap pegang cita-cita kamu, tetap pegang planning kamu. Ini tuh bukan berarti kamu harus rubah planning. Misalnya kamu yang tadinya mau jadi dokter terus tiba-tiba jadi di accounting misalnya kayak gitu. Nah nggak yang kayak gitu sih gitu, tapi tetap kamu hold visionnya, kamu pegang cita-cita kamu tetap di jalur kamu, tapi dengan timing yang beda. Itu aja sih, timingnya aja yang harus direvisi, bukan cita-citanya ya. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ini nangkap nggak sih apa yang aku maksud? Tadi aku ngomong agak belibet karena gini, aku ngerasanya di PL2 ini banyak orang yang pelin-plan, banyak orang yang tipikal-tipikal orang yang pelin-plan, terus tipikal-tipikal yang kadang memutuskan segala sesuatu tuh kayak yang nggak bisa gitu, memutuskan segala sesuatu tuh kayak harus nunggu lama. Nah ini nih orang-orang kayak gini. Oke, di sini ada Aquarius. Nih, Aquarius nih. Ini Aquarius sudah pasti nggak gini. Jeleknya Aquarius itu adalah lemot. Jadi kadang-kadang kalau untuk mutusin segala sesuatu itu nggak punya pendirian gitu loh. Itulah kenapa mungkin cita-citanya bener tapi waktunya yang salah gitu loh, karena takutnya khawatirnya nih dari Aquarius ini jeleknya ya, karena khawatirnya ketika kamu mencanakan sebulan 2 bulan 3 bulan lagi nih aku mau gini 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 gini, tapi sebenarnya 1 bulan 2 bulan atau 3 bulan itu dia belum siap untuk ngelakuin itu. Nah itu karena di sini PR-nya adalah masih harus berurusan dengan komunitas, berurusan dengan orang banyak gitu loh. Jadi untuk kalian-kalian yang memutuskan, ibaratnya kamu punya cita-cita untuk punya happy life yang damai, nggak diganggu kayak gitu, kalian belum bisa sebenarnya di tahun-tahun ini mungkin gitu ya, karena kamu masih harus berurusan dengan orang lain. Jadi untuk kalian-kalian yang introvert kayaknya belum cocok untuk punya cita-cita yang ibaratnya damai tanpa diganggu, santai gitu. Nah itu tuh belum bisa gitu loh, belum bisa karena belum sama sekali belum stabil. Jadi kalau kalian, bukan berarti nggak bisa seterusnya, enggak, mungkin nanti di suatu saat nanti bisa, tapi untuk sekarang ini masih belum balance. Itulah kenapa poor timing atau timingnya belum bagus gitu ya. Oke, di sini ada North juga tentang cita-cita, tentang tujuan, tentang purpose. Jadi tolong, kadang-kadang nih Aquarius suka nggak jelasnya kenapa, karena mungkin gini, saat ini dia pengen ini, besoknya dia berubah pengen apa lagi gitu loh, pengen gimana lagi, berubah gitu loh. Itulah kenapa ini tuh didelay, atau segala sesuatu yang kamu pengen itu didelay karena kamu suka berubah-ubah gitu loh. Itu jadi Tuhan tuh bingung nih, purpose-nya nih harus tetap yang mana gitu loh, yang bakalan dikabulin ini mau yang mana gitu ya. Kadang-kadang berubah-ubah gitu, apalagi dengerin nih dia nih curhat sama satu orang, kata orang itu kamu harus gini gini gini, diikutin sama dia. Nanti ke orang yang kedua dia curhat juga, orang kedua bilang kamu harus gini gini, diikutin juga sama dia. Jadi kayak nggak punya pendirian yang kokoh gitu loh. Kamu tuh pengen ini satu gitu, nggak gitu, jadi masih angin-anginan, masih ke bawah-bawah gitu ya. Terus di sini untuk tadi zodiaknya udah ya, Libra, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk inisial, oke, ini inisialnya ada T. Kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. T, A, kelihatan nggak? Semoga ya. T A W L N U X W S. Ini inisial ya. Kalau misalnya nggak ada inisialnya di sini nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Oke tadi.
Cukup ya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading yang Regina selanjutnya. See you! Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 3, file terakhir ya, White Howlite, kita lihat pesannya apa. Ada Five of Earth, ada Five of Earth, ada Five of Fire, Five, what the hell, Six of Water, ada Three of Earth. Oke, jadi sebenarnya gini, ada five perubahan. Bakal banyak banget perubahan di hidup kamu. Lagi digencar-gencar banget, ditransform ya kayaknya. Banyak banget transformasinya. Kamu harus banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan kamu, kayaknya yang aku lihat gini. Dan kamu punya tendensi untuk ketakutan akan uang lagi gitu loh, yang mungkin sebelumnya kamu nggak khawatir banget sama uang, karena situasinya berubah jadi kamu khawatir lagi sama keuangan kamu kayak gitu. Jadi kamu diminta untuk tetap under control ya, jangan sampai kayak kamu benar-benar ketakutan banget kehabisan uang kayak gitu, karena aku nggak bosan-bosan untuk ngingetin kalau Tuhan itu punya banyak untuk kamu kayak gitu. Terus di sini juga kamu juga kayak yang nggak uncertain self employment, jadi kayak yang kamu nggak terlalu yakin tentang karir kamu ke depannya kayak apa, karena mungkin aja kalian ada di posisi dimana kamu belum kayak baru kerja misalnya kayak gitu sebulan nih gitu, terus lingkungan kamu masih menyesuaikan dari dengan lingkungan kayak gitu kan, dan kamu tuh nggak tahu nih mungkin bulan depan kamu mau resign atau enggak gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya disingkirkan dulu kayak gitu. Mungkin aja kamu sekarang juga kayak bener-bener ambis banget untuk bisa ngerubah hidup kamu juga. Kamu ambis banget untuk bisa menguasai hidup kamu dengan baik, ibarat kayak gitu. Jangan hindari konflik gitu loh, karena ada tendensi untuk konflik sama orang lain ya kayak gitu. Jadi hindari konflik, terus lihat segala sesuatunya dengan detail. Jadi jangan sampai detailnya karena kamu nggak perhatikan, ibarat kayak gitu, akhirnya kamu jadi berantem sama orang lain atau orang lain nyakitin kamu dan lain-lain kayak gitu. Dan di sini juga ada tendensi bahwa kamu selalu ingat-ingat masa lalu karena kamu ketakutan dengan uang. Kamu ingat masa lalu kamu, entah itu waktu zaman-zaman kamu kecil yang nggak bisa jajan mungkin kayak gitu, atau enggak yang kayak kamu ngelihat masa lalu tuh sebagai hal-hal yang menghantui kamu terus kayak gitu. Jadi pokoknya ada isu yang pada saat masa-masa kamu kecil itu keangkat lagi gitu ya. Itu jadi kayak kamu bakalan lebih sering untuk nostalgia tentang masa lalu kamu kayak gitu. Ataupun ada beberapa orang yang memang nostalgia tentang mantannya atau gimana-gimana ya gitu ya. Ini kayak gitu. Terus sebenarnya nih kamu tuh sudah di arrange ya. Kenapa hidup kamu tuh berubah sedemikian rupa? Hidup kamu tuh kayak yang dari tempat satu ke tempat yang lain, dari situasi satu ke situasi yang lain, karena memang sebenarnya Tuhan tuh pengen kamu lebih kreatif dan lebih fleksibel. Setelah itu kamu sudah disiapkan untuk jadi orang yang bisa mengeksekusi pekerjaan dengan baik kayak gitu ya, dengan high quality work atau dengan hasil yang memang baik banget, akurat kayak gitu. Dan kamu juga didesain sekarang nih untuk bisa bekerja secara tim dengan baik juga kayak gitu loh. Jadi jangan sampai pas kamu lagi ada di tim player atau lagi bekerja dengan tim, tiba-tiba kamu misalnya nganggep kalau teman satu tim kamu atau di tim kamu itu kamu harus lebih dari dia, misal kayak gitu. Jadi jangan berkompetisi dengan orang lain, berkompetisilah dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Karena apa? Karena kalau berkompetisi dengan orang lain, energi kamu nggak bakal bagus. Tapi kalau kamu berkompetisi dengan diri kamu sendiri, misalnya kamu punya standar, oh saya harus nguasain ini, oh saya harus menyelesaikan ini, selesaikan dengan baik, kuasai dengan baik kayak gitu ya. Jadi jangan malah berkompetisi dengan orang lain kayak gitu ya, karena nanti orang lain juga baca energi kamu, walaupun kamu nggak ngomong ke orangnya juga vibes atau energi itu kan tetap berjalan. Nanti dia bakalan secara nggak sadar malah jadiin kamu saingan juga gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, itu nggak enak guys. Oke. Di sini ada a time for healing, ada North Node, oke.
ada confidence is your key to success, New Moon in Leo. Oke. Jadi, oh my god, ini pesan yang PL3 ini full dari guidesku ya. Dari spirit guideku yang dari tadi ngomong terus. Bahkan bukan ngomong terus dari tadi, dari kemarin 2 hari yang lalu pun dia ngomong seperti ini kayak gitu ya. Ini saatnya kamu ngehealing diri kamu. Kalau sesuatu terjadi nggak enak nih di hidup kamu, sesuatu yang terjadi ya nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sebenarnya kamu bisa cari itu di situ. Kenapa kamu ngerasa nggak enak? Kenapa kamu ngerasa kesel? Kenapa kamu ngerasa marah? Kenapa kamu ngerasa nggak enak di hati? Itu yang harus di healing kayak gitu. Jadi sekarang tuh kayak Tuhan tuh lagi nunjukin mana nih gitu tuh part mana di hidup kamu, yang bagian mana ya intinya gitu, bagian mana di hidup kamu yang harus kamu healing atau masih belum selesai healingnya gitu ya. Atau mungkin kamu jarang shadow work, atau kamu jarang untuk bertanya sama diri sendiri apa yang salah. Nah, inilah saatnya dimana kamu ketika Tuhan tuh nge-projection atau situasi kamu tuh diberubah jadi apa yang seperti di inner kamu kayak gitu loh. Misalnya inner kamu tuh tipe kalau orang yang misalnya kayak yang susah beradaptasi atau lain-lain, kamu bakal dibikin situasi yang bakal nekan kamu, misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya gitu. Dan di sini step out of your comfort zone, ada North Node. Jadi memang ini adalah proses atau situasi yang memang mengarahkan kamu ke tujuan kamu langsung. Jadi jangan menyerah guys, jangan nyerah sama hidup kamu sekarang, jangan nyerah sama project kamu atau kerjaan kamu yang sekarang, jangan menyerah juga dengan cinta kamu yang sekarang. Karena apa? Kamu dibawa untuk keluar dari zona nyaman kamu sekarang itu karena kamu sudah dekat dengan cita-cita kamu sudah dekat dengan tujuan kamu hidup. Itulah kenapa semuanya diubah. Banyak banget perubahan yang terjadi kayak gitu. Kamu mungkin yang tadinya kamu diem aja terus tiba-tiba harus kerja, misalnya yang kayak gitu tuh, hal yang kayak gitu itu yang karena sudah dipersiapkan guys. Kamu ini aku ngasih file 3 ini untuk kalian, aku ngasih clue ya bagi kalian yang memang mau menyerah dengan tujuannya, mau menyerah dengan cita-citanya, mau nyerah dengan cintanya. Sebenarnya kamu ada satu langkah maju untuk menuju itu gitu loh, satu langkah lagi loh. Udah nggak perlu kayak beberapa langkah kayak kemarin-kemarin, kamu tinggal satu langkah lagi. Ini adalah purging terakhir untuk kamu, untuk bisa capai tujuan kamu gitu ya. Jadi jangan nyerah kayak gitu. Di sini confidence is your key to success, confident, New Moon in Leo. Kartu ini nih yang simbolin banget spirit guideku. Jadi dia ini yang beliau yang selalu bilang kayak jangan sampai ngerendahin nilai kamu, jangan sampai kamu ngerasa rendah diri. Karena apa? Gini nih, saya tadi ya dia bilang saya melatih kamu untuk bisa sesuai atau bisa fleksibel ngadepin situasi, karena memang sebelumnya gitu tuh sebelumnya kamu ngerasa nggak pede dengan sesuatu gitu loh. Kamu nggak pede dengan dunia ini, kamu nggak pede dengan diri kamu sendiri kayak gitu. Inilah saatnya saya untuk melatih kamu pede dengan apa yang kamu cita-citakan gitu. Pede. New Moon ini, dengan New Moon aja itu manifestasi. Jadi kalau misalnya kalian ini, kalau misalnya kamu sukses dan keluar kartu ini, kamu dapat fame, kamu dapat uang, kamu dapat confident, kamu dapat masa intinya yang bakal adore you so much, bakalan cinta banget sama kamu, bakalan menghargai kamu dengan baik. Asalkan ini yang aku bilang, kamu mau pede, kamu mau menyingkirkan, kamu mau tahu nih apa part mana yang mesti kamu healing, karena cuma tinggal satu langkah lagi untuk menuju tujuan kamu guys gitu loh. Jadi kalau kalian tiba-tiba berubah dan kayaknya ini bukan zona nyaman kamu, dan kamu ngerasa nggak nyaman, kamu ngerasa sakit, kamu ngerasa kayak sakit hati atau nggak nyaman di hati. Nah sebenarnya ini adalah satu langkah untuk bisa ngebentuk kamu jadi apa yang kamu seharusnya gitu loh. Jadi kayak best version tuh kamu tinggal satu langkah lagi gitu loh. Jadi tetap bertahan, tetap dapetin pelajarannya, terus beranjak dari situ gitu. Karena Tuhan bakal kasih nih blessingnya udah tinggal deket gitu. Untuk zodiak di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini kuat banget di Leo-nya
gitu ya. Ini seven. Keberuntungannya udah mulai deket. Ada Scorpio di sini. Scorpio itu identik dengan shadow, itulah kenapa tadi keluar a time for healing. Jadi sebenarnya situasi yang nggak bagus sekarang atau situasi yang sedang kamu alami dan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu itu menunjukkan di mana karakter jelek kamu. Jadi kalau kamu seandainya kamu punya bos yang galak atau gimana-gimana, atau bos yang nggak pengertian dan gimana-gimana, tanya ke diri sendiri, kamu punya itu sebenarnya. Gitu. Kamu punya itu dan akhirnya Tuhan projection kan atau projecting shadow-nya kamu di orang tersebut kayak gitu loh. Jadi tanya dulu ya gitu. Bukan berarti aku menormalisasikan ketoksikan juga, tapi khawatirnya kayak gitu ya. Kamu punya itu tapi kamu nggak sadar gitu loh, itu ya. Ini sudah dipastikan keberuntungan kamu atau keberuntungan ada di pihak kamu, keberuntungan kamu bakal datang gitu. Seven house bagi kamu yang memang ada rencana untuk menikah tapi belum ada jodohnya misalnya kayak gitu ya, atau mungkin ya pokoknya intinya tentang pernikahan, tentang romantic life kayak gitu ya. Kamu mungkin ngerasa kamu no romansa, tidak ada romansa misalnya kayak gitu, jangan khawatir karena si doi bakal datang di PL3 gitu. Si doi bakal, mungkin aja kamu yang punya pacar, doi bakal lamar kamu. Atau mungkin kamu yang belum punya pacar misalnya sekarang belum ada tanda-tanda atau gimana, jodoh kamu bakal datang dan langsung ngajak nikah. Ada hal yang kayak gitu juga gitu di sini. Oke? Jadi jangan khawatir karena sesuatu menurut aku ini karena di sini ada shadow-nya dulu ya yang di pointing atau di healing. Kemungkinan ini sacred union. Jadi memang kamu kalau misalnya ketemu sama jodoh kamu nih sebentar lagi misalnya gitu ketemu sama jodoh kamu di PL ini nih, ini kemungkinan sakral. Itulah kenapa kamu dikuras dulu sifat jeleknya untuk bisa menyesuaikan energi kamu dengan jodoh kamu, karena mungkin aja jodoh kamu energinya sudah bagus gitu ya. Karena sacred union itu nggak bisa diganggu sama shadow, nggak bisa. Makanya harus di purging dulu, dan purging itu prosesnya biasanya ya nggak cepet gitu loh, agak lama, butuh waktu lama, mungkin 2 tahun atau 3 tahun, karena mungkin harus dark night of the soul dulu, karena sacred union tuh begitu prosesnya gitu ya. Oke. Ini inisialnya di sini ada M. Aduh tadi apa ini? Nah, ada U, semoga kelihatan ya. Ada Z, ada J, ada Z lagi, ada X, ada K, ada J nih. Ada F, ada X, ada Q. Oke, ini inisialnya, kalau nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi aja gitu tuh ya. Karena ini general reading. Gitu. Aku kira cukup ya. Semoga membantu, semoga memberi pencerahan. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya.